I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Kita pada malam ini diundang dengan tema bulanan dari kata-kata Ibu Teresa dari Kalkuta berkaitan dengan menjadi terang, ya. Saya ingin mengajak merenungkan tema bulan ini yang selalu ditawarkan oleh Bu Rosa, luar biasa menemukan kata-kata yang pas dari Bunda Teresa. Bulan ini, bulan November, dalam bulan arwah, mendoakan semua jiwa-jiwa, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, untuk selalu memandang Tuhan. Dan semua orang yang kita temui adalah orang-orang yang Tuhan berikan kepada kita. Maka tema pilihannya kiranya tepat untuk bulan November. Setiap kali seseorang bertemu dengan kita, mereka harus menjadi pribadi yang berbeda dan lebih baik karena telah bertemu dengan kita. Kita harus memancarkan kasih Tuhan. Ini bukan tentang kesombongan rohani, ini bukan tentang kita seolah-olah punya kewajiban menjadi pribadi yang berbeda, tetapi karena kita juga bertemu dengan Yesus, ya. Dan kita bertemu dengan Yesus yang membuat hati kita semakin dimurnikan
oleh hati Yesus sendiri. Maka mari kita mohon dalam adorasi malam ini, pertama-tama semoga hidup kita selalu dipakai oleh Tuhan menjadi radians ya, menjadi eh, pancaran kerahiman Tuhan. Bukan kita, bukan diri kita yang dipancarkan, tapi Yesuslah. Maka kerendahan hati kita adalah kita terus bersedia dipakai Tuhan, sekalipun dalam hati kita ada keraguan ya, ada keraguan dan ketidakpantasan ya. Bagaimana aku orang yang berdosa dipakai oleh Tuhan? Tapi biarlah Tuhan yang berbicara, Tuhanlah yang akan membawa kita pada misteri panggilan sebagai cahaya Tuhan. Maka malam ini saya mengajak untuk merenungkan ajakan seperti yang ditawarkan kepada Ibu Teresa dari Kalkuta. Come be my light ya. Datanglah menjadi cahayaku. Jadilah cahayaku. Dan kita dipanggil menjadi cahaya Tuhan yang memancarkan kasih-Nya sehingga semua yang kita temui dan yang kita bertemu dengan kita sungguh terbakar dan tergerak menjadi juga cahaya Tuhan bagi banyak orang lain. Mari kita bersama-sama memanjatkan intensi kita masing-masing, intensi untuk keselamatan jiwa-jiwa yang kita kenal atau siapapun yang kita layani, dan sampai pada titik kita pun juga sukacita karena melihat kasih Tuhan memancar di setiap orang yang kita temui. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Ya Yesus, dalam sakramen Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkaulah roti yang turun dari surga. Engkaulah roti yang memberi hidup. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menebus kami dari segala dosa kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, kami menyembah Engkau ya Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam waktu hening ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan apa itu cahaya. Nanti bisa saya share bahan ini. Kalau kita bicara tentang cahaya, kalau kita merenungkan tentang cahaya, kita menemukan bahwa cahaya Tuhan itu selalu mengantar kita kepada suatu pengalaman akan pancaran kasih-Nya yang terus ya membara dalam diri kita. Nah, kalau kita bisa melihat bagaimana pancaran kasih Tuhan itu, tentunya kita juga menemukan bahwa dalam pancaran itu Tuhan adalah terang ya. Saya mau memulai dengan Injil Yohanes 8:12. Be the light ya. Aku telah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ketika saya merenungkan buku Come Be My Light beberapa kali dan setiap kali digunakan untuk pertemuan KKIT ini, di situ ada sesuatu yang selalu
membuat saya menemukan ya perjuangan Ibu Teresa dalam menanggapi panggilan Tuhan sejak tahun 48 dalam perjalanannya dari Darjeeling pulang ke Kalkuta, tempatnya Loreto maksud saya. Dia menemukan cahaya Tuhan memancar dari kegelapan. Dan inilah yang saya refleksikan, panggilan yang luar biasa. Cahaya Tuhan yang memancar dari kegelapan artinya bahwa Tuhan menuntun kita dan Tuhan membawa kita menerangi kegelapan di mana Tuhan memanggil Ibu Teresa. Kita tidak berjalan dalam kegelapan, tapi kita dituntun oleh terang, membawa kegelapan menjadi terang. Terang itu sudah ada. Terang itu sudah di sana, dan terang itu menuntun kita untuk masuk ke dalamnya, untuk membawa terang Tuhan semakin memancar. Artinya, di dalam kegelapan-kegelapan dunia di mana ada kebencian, kemarahan, eksploitasi, dan segala macam hal itu, Tuhan itu menunggu kita untuk membawa jiwa-jiwa memilih terang. Maka bayangannya di sini saya selalu tersentuh dengan banyak ya informasi yang berkaitan dengan para suster dari internasional yang bersama-sama bergabung dalam Yayasan Tali Takum ya. Dan Yayasan Tali Takum adalah yayasan para biarawati internasional yang memperjuangkan hidup para baik itu korban, penyintas, atau siapapun supaya tidak jadi menjadi TPPO ya, tidak menjadi korban dari human trafficking ya. Dan kemarin 3 minggu lalu di sini ada rekoleksi semua kelas agama yang ada di UI dan di PNJ. Saya undang ke Wisma untuk mengadakan rekoleksi sekitar 400 anak ya. Dan semua mendengarkan kesaksian dari baik itu Yayasan Tali Takum tentang human trafficking maupun dari penyintas. Dan itu akan menjadi bahan UTS, dan setelah saya baca semua, ya tidak semua anak tapi yang saya ajar, saya tersentuh dengan bagaimana mereka, anak-anak itu melihat bahwa saya baru pertama kali mendengar bahwa ada peristiwa seperti ini, di mana saya tidak tahu tentang banyak bahaya tentang human trafficking-nya. Dan disinilah yang saya temukan Bapak Ibu ya, Ibu Teresa itu dipanggil Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa membuka hati pada terang. Tuhan Yesus tidak memaksa. Tuhan Yesus tidak dapat dengan kuasanya meminta semua bertolak dari kejahatan kepada dirinya. Tuhan Yesus selalu hadir dan Tuhan menderita karena jiwa-jiwa itu belum melihat Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka. Maka supaya mereka terbuka pada hati Yesus, Tuhan membutuhkan kita semua. Tuhan membutuhkan kita semua karena Tuhan memanggil kita menjadi terangnya. Maka kalimat "Come be my light", jadilah terangku. Tuhan telah bersinar di tengah-tengah kegelapan, tetapi orang-orang yang ada di kegelapan itu tidak melihat Tuhan. Karena hatinya tertutup oleh segala macam kebencian, kemarahan, atau apapun yang sifatnya membuat hati manusia tidak tergetar ya oleh cahaya Tuhan. Maka saya bisa merenungkan bagaimana Ibu Teresa menemukan kata "Come be my light" dalam bukunya, dan pengakuannya dia berjalan dalam menjadi terang ya, menjadi terangnya Tuhan menyinari banyak orang dalam kegelapan, dan dia juga memberikan juga kesaksian ya. Sekalipun sekali-kali aku tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan telah menjadikan aku terangnya supaya banyak orang mengakui Tuhan. Maka Ibu Teresa dalam renungannya
dalam Kambi Malet menemukan bahwa orang-orang itulah yang akhirnya menjadi wajahnya Tuhan setelah mereka membuka hati pada terang Tuhan. Maka inilah yang ingin saya ajak untuk mendalami. Ia akan mempunyai terang hidup, artinya apa? Banyak orang yang sungguh menemukan di dalam Tuhanlah terang itu semakin meraja ya. Maka di sini yang saya ingin ajak untuk renungkan tentang Kambi Malait adalah kemerdekaan batin ya. Di sini kisah orang muda yang punya harta banyak itu sedih ya. Bukan karena dia tidak dapat mengikuti Yesus, tapi hatinya itu tidak tergetar oleh cahaya Tuhan. Ia mengikuti Tuhan dari pikiran dan perasaan yang akhirnya berhenti pada ketakutan dan ketakutan akan kehilangan pegangan. Padahal Yesus sudah ada di sampingnya. Ia sudah mengenal Yesus tapi masih belum sampai kepada hati. Maka di sini kemerdekaan batin itu adalah suatu keputusan setiap orang, dan hanya dengan kemerdekaan batin itulah orang terbantu untuk merasakan kehadiran Tuhan. Maka di sini kita adalah Kambi My Light, kita menjadi terangnya Tuhan karena kehadiran kita juga menjadi inspirasi. Dengan cara apapun akhirnya manusia membuka hati kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mau sharing kisah sedikit ya. Jadi ketika ada satu anak mahasiswa yang nunggu saya lama di Wisma. Lalu setelah saya pulang mengajar, dia mendatangi saya dan saya tanya, udah berapa lama kamu nunggu saya ya? Udah lama Romo. Oh ya. Dan menangis dan saya bilang, kamu laki-laki jangan nangis dulu supaya saya bisa tahu ceritamu ya. Terus dia cerita dia habis dikejar-kejar debt collector. Ternyata dia melakukan pinjol dan dia melakukan investasi dan investasinya bodong ya. Jadi dia berusaha selalu hidup untuk keluarganya dan terakhir dia lelah dan kelelahan yang membuat dia akhirnya masuk ke dalam pinjol. 1-2 kali dia berhasil membayar dengan kerjanya. Dia masih mahasiswa aktif dan dia sambil bekerja, dia menghidupi keluarganya dan uang sekolahnya. Dia mengatakan, saya lelah Romo, apakah akhirnya saya jatuh pada pinjol. Tapi yang terakhir, saya sungguh-sungguh tidak berani pulang. Kenapa? Saya tanya. Apakah kamu berbuat kejahatan? Apakah kamu pinjol untuk narkoba atau untuk judol dan lain? Enggak, Romo. Saya selalu untuk keluarga. Tapi yang terakhir, saya melakukan kesalahan dan kesalahan itu karena saya harus membayar utang saya, padahal uang yang saya pakai itu adalah uang untuk berobat bapaknya. Dia sedih, dia bingung. Saya tanya, kapan gitu harus dibayar? Hari ini, Rom. Lalu saya tanya, sungguh kamu tidak melakukan kejahatan dan tidak, Romo, saya tidak. Tapi saya tidak berani pulang dan saya bingung. Karena itu untuk menebus obat bapak saya. Lalu saya tanya, saya tidak tahu, saya kenal kamu tapi juga nggak terlalu kenal. Tapi saya hanya melihat ya, bahwa kamu mengatakan itu dengan hati dan saya memegang hatimu ya. Ya, kamu dapat membohongi saya tapi saya juga tidak mau jatuh pada keraguan untuk melihat kesungguhan. Maka sekarang karena saya kan harus bicara dengan Romo Heri ya. Saya bilang oke, ini Romo pakai uang saku Romo ya. Harus saya tanya Romo Heri, Romo bisa nggak saya minta tambahan ya. Saya tanya berapa punya 3 juta Romo. Kamu punya duit berapa sekarang? 500. Oke. Jadi kamu cukup 2,5 cukup Romo. Ya udah untuk makan saya nanti usaha lagi. Tapi tidak dengan pinjol ya. Enggak ya. Sudah. Akhirnya saya tanya Romo Heri, Romo nih saya mau aku tambahin ya untuk ya kita mau ditipu atau terserah lah. Yang penting dia berjanji untuk memoto semuanya. Dah. Sekarang nih ya kamu tebus obat, kamu foto obat dan semuanya, dan kamu foto sama mama ya, yang kamu nggak berani. Tapi Romo tidak akan mengatakan apapun, tapi yang penting
kamu kembalikan sesuai dengan kemampuan. Nanti Romo 2 bulan lagi. Dan inilah Bapak Ibu ya, situasi anak-anak, situasi mahasiswa ketika lelah sehingga hatinya nggak tergetar ya. Saya tidak tahu bagaimana dia nunggu lama dan seperti apa, tapi itulah keberadaan dan kehadiran kita. Dan ketika memang mampu ya sudah ya. Toh seandainya dia menipu ya sudah itu. Tapi satu hal yang selalu saya ajak anak-anak ya, tadi juga dalam homili juga saya katakan, kita itu harus semakin tajam hati kita karena dunia itu banyak kegelapan dunia itu semakin membuat orang tidak melihat terang karena terselubung ya, matanya kabur ya. Banyak orang modern sekarang katarak ya. Karena ya melihat Tuhan samar-samar ya, sehingga yang dipilih Tuhan atau setan nggak tahu. Nah justru itulah kehadiran kita yang dimurnikan, yang selalu dibersihkan hati kita. Kita itu semua dibutuhkan oleh orang zaman sekarang karena apa? Kita tidak tahu apakah hidup kita memancarkan Tuhan, tapi yang kita tahu adalah hati kita selalu melihat Tuhan. Dengan hati yang melihat Tuhan itulah, maka kita semakin menemukan Tuhan memakai kita. Maka Bapak Ibu, kembali ya, saya ingin melanjutkan renungan ini. Kalau kita semakin menemukan Tuhan di dalam hati kita, maka kesedihan dan semuanya itu, kalau kita untuk terang Tuhan, kita akan melepaskan itu. Maka di sini kemerdekaan batin ya, menjadi bebas dari kelekatan dan bebas untuk tujuan Tuhan itulah yang selalu menjadi tuntunan kita. Kita menjadi terang ya. Ketika kita semakin bebas dari manusiawi kesadaran, ketakutan dan semuanya itu, kesadaran kita semakin berani untuk dipakai Tuhan untuk bebas ya, membawa banyak orang ketemu dengan Tuhan. Maka yang membuat kita bebas itu karena kita selalu melatih. Dan inilah yang dari Santo Ignatius ya. Kita perlu mengambil sikap terhadap segala ciptaan. Sejauh pilihan mereka ada pada kita dan tak ada larangan. Maka saya mencoba membersihkan hati saya ketika saya mendapatkan seseorang yang dengan menangis terus ya, sampai akhirnya udah kamu jangan nangis, sekarang mulailah ya. Kamu laki-laki harus bangkit ya. Ya Romo, maaf Romo. Ya udah, pokoknya sekarang kamu mulai. Maka ketika keraguan dan kebingungan atau ketidakjelasan ada dalam benak saya katakan saya lepas ya. Supaya apa? Yang kita lihat adalah seseorang yang ingin ya menjadi hatinya lebih bersih lagi. Maka semakin kita memberikan ya, dan semakin kita berani untuk ambillah dan terimalah, inilah kekuatan iman dari kita yang dipanggil untuk menjadi terang. Nah, Bapak Ibu, saya mau menutup renungan ini dengan satu video ya. Video ini sungguh menyentuh dan bagi saya ingin share video ini kepada Bapak Ibu ya. Ini berkaitan dengan seorang ibu yang anaknya terbunuh ya oleh ISIS di Irak ya. Tapi daripada saya menceritakan, mari kita nonton langsung aja video ini ya. Your Holiness, Pope Leo XIV, and dear brothers and sisters in Christ, buonasera. I am deeply honored to be here with you on this feast of Our Lady of Sorrows. I come before you to bear witness to God's extraordinary love and mercy. My name is Diane Foley. Like many of you, I am a parent, a mother, a grandmother. In 2012, our oldest son, James Wright Foley,
was kidnapped while working as an independent conflict journalist in Syria. For nearly 2 years, he was beaten, starved, tortured, and ultimately beheaded in August 2014 because he was an American journalist and a Christian. My own way of the cross began even earlier, in Lent of 2011, when Jim was kidnapped for the first time while reporting from Libya. That first captivity lasted only 44 days, but we were plunged into deep panic and fear for his life. Our church community gathered around us, giving us hope with their prayers. When Jim returned home, he was different. His faith had deepened. During his captivity, he had prayed the rosary on his knuckles and received hope through scripture verses from another prisoner. He came home with a renewed sense of purpose. He aspired to be a journalist of moral courage and to give voice to the voiceless. When I begged him not to return to the conflict zone, he simply said, "Mom, I found my passion." Jim went back to Syria in 2012, making several reporting trips. And then on November 22nd, he was kidnapped at gunpoint again, and he disappeared. For 10 long months, we did not know if he was dead or alive, and we did not hear his voice again until just before his horrific beheading. As those months passed, my own personal way of the cross intensified. My innocent, good-hearted son, taken at gunpoint, sold, and held captive for the crime of being a journalist, just as our beloved, innocent Jesus was condemned to death for our sins. I left my job as a family nurse practitioner and spent the next 20 months desperately trying to find help for Jim's release. In Washington, D.C., at the United Nations, in New York, in the UK and France and Spain, whose citizens were also held by ISIS. By mid-July 2014, I was completely exhausted. I finally realized that I had to surrender Jim. So I went to our Adoration Chapel and entrusted Jim to our God. In that moment, I felt reassured that God would set Jim free. 2 weeks later, Jim was brutally and violently beheaded. I was in shock, in total disbelief. As the reality sank in, anger surged within me. Anger at ISIS, at our U.S. government, at those who had refused to help. And bitterness threatened to consume me. I remember crying out to God, "Lord, this is not what I meant when I surrendered Jim to you. How could this be?" I staggered under the weight of that loss, unsure if I could go on. In those dark moments, I prayed desperately for the grace not to become bitter, but to be forgiving and merciful. Jesus and Mary became my constant companions, along with countless earthly angels whose compassion lifted me up. Mary's example has been particularly powerful to me. She walked
beside her Son through his agony and crucifixion. Even when she did not understand why it had to be this way, Mary trusted and remained faithful. She has taught me to do the same, to walk in faith no matter what. The Stations of the Cross have shown me how very close Jesus and his Blessed Mother are to us when we suffer. Jesus staggered and fell beneath the weight of his cross 3 times, just as we all stumble under the weight of our failures, our discouragement, our mistakes. In the 4th station, Mary consoles Jesus with her loving presence. Even when others fled in fear, Mary remained faithful, giving him strength to endure. In the 5th station, Simon of Cyrene helps Jesus carry his cross, just like we all need each other when our burdens are heavy. After Jim's murder, angels descended on us. Family, friends, strangers from all over the world brought us food, prayers, and much love, like Veronica and the weeping women of Jerusalem in the 6th and 8th station of the cross. They came and cried with us. Their compassion gave us the strength and hope to endure. In 2021, 2 of the jihadists who had kidnapped and tortured Jim were arrested and brought to trial in Virginia in the United States. Alexander Cody pleaded guilty to all 8 counts of kidnapping, torture, and murder, and unexpectedly offered to meet with victims' families. I requested a meeting with Alexander because I knew Jim would have wanted to know why he had become radicalized, and I wanted to share with him who Jim was. But as the meeting grew closer, I began to have second thoughts, as others urged me not to meet with him, saying he would only lie to me. Much prayer, a friend's presence, and compassionate attorneys made the meeting possible. Though awkward at first, the 3 days of meeting with Alexander became moments of grace. The Holy Spirit allowed us to listen to each other, to cry, and to share our stories. Alexander expressed much remorse, and God gave me the grace to see him as a fellow sinner in need of mercy like me. Jim and my God have inspired me to found the James W. Foley Legacy Foundation 3 weeks after Jim's murder. By God's grace and with the help of many, the Foley Foundation has inspired the moral courage to change United States government policy on hostage-taking, leading to the freedom of 170 of our citizens held captive abroad, and to educating hundreds of aspiring journalists in safety practices. This work has been deeply healing for me. It is proof that through Christ, evil can be transformed into something good. And Jim has finally been freed. Each of us carries a cross. We all suffer from our own sins and from the brokenness of the world. But when we invite Jesus and Mary to walk with us, there is always hope and healing. As St. Paul said,
I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:13. May we all find strength in that promise. And may God bless you. Grazie mille. Baik. Bapak Ibu, apa yang kita dengar dari kesaksian Diana Foley menguatkan kita, kiranya meneguhkan kita juga bahwa siapapun kita, dalam keadaan apapun kita, ketika kita datang pada Yesus, mengundang Yesus dan Maria selalu ada di samping kita, ada banyak misteri dan mujizat yang akan terjadi. Dan inilah suatu yang kita lihat bahwa datang pada Yesus itu sungguh membuat kita juga menjadi pembawa terang ya. Dan Tuhan Yesus memang sungguh-sungguh membutuhkan kita untuk bawa jiwa-jiwa yang ada dalam kegelapan melihat Tuhan. Semakin ke sini, setelah 3 tahun saya ada di Wisma, selalu kita adakan adorasi kepada Sakramen Maha Kudus. Saya menyaksikan ya, banyak anak muda datang berdoa. Dan hari ini saya secara pribadi sangat gembira karena saya tidak membayangkan pada hari ini Wisma di Pendopo itu kiri kanan itu penuh ya, penuh dalam arti ada yang duduk di sana dan ada yang datang dalam datang untuk misa Jumat pertama dan merayakan. Dan hari ini juga saya dengar tadi pagi Romo Heri misa di UI ya, jam 11 ya, misa kampus. Dan juga dikatakan banyak yang datang. Hampir hosinya kurang ya. Saya tanya berapa hosinya? Di atas 130-an loh. Oh, berarti ya banyak ya. Dan hari ini juga banyak. Saya melihat ada tanda apa ini? Maka tema hari ini yang saya tawarkan Kambi Malet itu, kita bahagia dan sukacita ketika kita pun juga merasakan Tuhan menggunakan kita sebagai cahaya bagi anak-anak dan siapapun yang ada di sekitar kita yang sedang dalam situasi yang gelap ya. Maka semakin kita mengenal Yesus, semakin kita terpanggil akan datang pada Yesus, semakin kita dipanggil untuk setia menjadi terang bagi banyak jiwa yang membuat kita pun juga sukacita ya Bapak Ibu ya. Jadi sukacita yang kita rasakan itu ketika banyak orang sungguh hatinya tergerak lagi untuk merayakan imannya. Dan pasti, karena apa? Yang kita lakukan sebenarnya sederhana, kehadiran kita. Yang mungkin kita lakukan hanya sebagian kecil dari penderitaan mereka. Tetapi kehadiran kita membuat banyak orang sungguh menemukan kembali hidupnya. Kita tidak tahu Tuhan punya rencana apa. Yang kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita, come be my light. Hanya itu yang Tuhan minta kepada kita, tetaplah setia menjadi terangnya. Terang pada siapa? Pada orang-orang yang Tuhan ada di sampingnya, tapi mereka tidak sadar atau tidak merasakan kehadiran Tuhan. Mungkin dengan kita di samping mereka, karena sama-sama masih manusia yang di samping mereka, yang mereka bisa sentuh, yang bisa peluk, dengan kehadiran kita yang dipeluk oleh mereka, rahmat Tuhan mereka terima ya. Maka saya semakin menemukan ya bahwa sukacita kita tiada lain adalah ketika kita dapat dipakai oleh mereka untuk membuka hati mereka. Kerap dipakainya dengan cara apa kita tidak tahu. Tetapi ketika mereka datang untuk mencari Tuhan, itulah tanda bahwa kita sedang dituntun oleh Tuhan untuk menjadi terang bagi mereka. Maka pada penutup untuk renungan ini, saya mengajak mari kita tetap selalu menjadi terangnya
yang dibutuhkan oleh banyak orang yang tidak merasakan kehadiran Tuhan karena kegelapannya. Entah karena masalah pribadi, entah masalah dunia. Dan persis ini yang dikatakan tadi oleh Budiana Fole ya. Mungkin karena dosa kita atau karena dunia, banyak orang yang menderita. Lebih menderita daripada penderitaan perang dan semua. Karena hatinya tidak merasakan kehadiran Tuhan. Semoga kita selalu menjadi terangnya Tuhan kemanapun kita diutus. Amin.